Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan salam sehat untuk Ananda semua dimanapun berada. Ya, saya ucapkan selamat bergabung di kelas virtual dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan terkait topik hari ini, identitas nasional, konsep dan urgensinya. Sebelum kita memulai materi atau topik pada hari ini, saya ingin menyampaikan terkait dengan kompetensi yang diharapkan Ananda capai dalam topik identitas nasional ini. Di mana yang pertama itu Ananda mampu memupuk rasa peduli terhadap identitas nasional sebagai salah satu determinan dalam pembangunan bangsa dan karakter yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Nah, kemudian yang kedua, kompetensi yang diharapkan adalah Ananda mampu untuk menganalisis esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan dalam membangun bangsa dan karakter yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, Ananda diharapkan mampu menyajikan hasil kajian konseptual atau atau empiris terkait esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan dalam pembangunan bangsa dan karakter yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Nah, di benak Ananda mungkin sudah terngiang-ngiang terkait dengan topik yang saya sampaikan atau yang akan kita bawakan pada hari ini terkait dengan identitas nasional. Mungkin sudah ada yang membayangkan identitas nasional yang mana ya? Ataukah mungkin memang sudah ada yang pernah dapat materi terkait dengan topik ini, identitas nasional, ya. Nah, yang pertama kita masuk kepada konsep dan esensi dari identitas nasional. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan identitas nasional, ya? Apa esensi, urgensi, serta mengapa identitas nasional itu penting bagi negara atau bangsa Indonesia? Apa sajakah identitas nasional Indonesia itu, ya? Itu mungkin beberapa pertanyaan yang timbul, ya. Nah, kita kaji dulu secara etimologis, secara definisi dari identitas nasional, ya. Terdiri dari dua kata, ada kata identitas dan nasional, di mana identitas itu berarti bahwa jati diri atau ciri-ciri atau tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu sehingga mampu membedakan yang satu dan yang lainnya. Jadi, identitas itu adalah penciri, ya, atau jati diri atau tanda bahwa si A berbeda dengan si B, ya. Mungkin secara eksplisit dapat dikatakan seperti itu. Nah, kemudian nasional. Nasional di sini diartikan dalam KBBI terkait dengan kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekedar pengelompokan berdasarkan ras, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Ya, jadi nasional ini sudah seperti lingkup di luar lagi daripada lingkup yang berskala seperti misalkan agama, budaya, bahasa, ras, dan yang lainnya. Ya, jadi jika digabungkan ya dalam konteks pendidikan kewarganegaraan bahwa identitas nasional itu lebih dekat dengan arti bahwa jati diri yakni ciri-ciri atau karakteristik perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya. Ya, jadi itu makna atau esensi dari identitas nasional, ya. Nah, kita kaji terlebih dahulu dari sumber historis identitas nasional ini, ya. Jadi terjadi dinamika dalam proses pembentukan identitas nasional ini dimulai dari kebangkitan nasional, gerakan-gerakan yang digaungi oleh pemuda-pemuda di tahun 1908 atau 1908 pada waktu itu, kemudian dibawa ya ide-ide itu ke dalam Kongres Kebudayaan di tahun 1918. Kemudian barulah dimulai ya disampaikan, dideklarasikan, dipublikasikan ya pada tahun 1928 dalam Kongres Pemuda yang kedua atau yang kita
ketahui sebagai Hari Sumpah Pemuda. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu di tahun 1945 setelah proklamasi hingga saat ini atau hingga saat sekarang yang kita rasakan. Nah, kemudian pembentukan identitas nasional melalui pengembangan kebudayaan Indonesia telah dilakukan jauh sebelum kemerdekaan, ya. Nah, ini tadi, yakni melalui Kongres Kebudayaan ya 1918 dan Kongres Bahasa Indonesia 1 tahun 1938 di Solo. Nah, kemudian peristiwa-peristiwa yang terkait dengan kebudayaan dan kebahasaan melalui Kongres telah memberi pengaruh positif terhadap pembangunan jati diri dan atau identitas nasional, ya, di mana sumbangannya itu kita memiliki atau mengetahui tentang esensi bahwa memang kita butuh sesuatu penciri agar kita berbeda, ya, agar kita mempunyai karakter identitas di luar atau tidak sama dengan karakter identitas dari bangsa lain, ya. Nah, kemudian dikaji dari sumber sosiologisnya bahwa identitas nasional itu telah terbentuk dalam proses interaksi, ya, komunikasi dan persinggungan budaya secara alami, baik perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan, ya. Jadi memang jika dikaji dari sumber sosiologisnya bahwa memang kesadaran atau ide itu muncul akibat proses interaksi, ya, yang alot, yang panjang, komunikasi, kemudian juga pertemuan, ya, persinggungan antar budaya yang terjadi karena biar bagaimanapun kita tidak pungkiri bahwa kita pernah dijajah oleh beberapa bangsa di dunia. Yang terakhir adalah Jepang, ya, yang memiliki karakternya tersendiri. Nah, kemudian itu secara alami dalam perjalanan panjangnya menuju kepada Indonesia merdeka terkait dengan kesadaran tersebut, ya. Nah, kemudian sumber politis dari identitas nasional ini adalah bentuk identitas nasional Indonesia menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia yang meliputi bendera negara sang merah putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara yakni Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, itu beberapa sumber politis yang sudah mengkonkretkan ke dalam 4 ciri, ya, suatu identitas nasional dari bangsa Indonesia. Nah, identitas nasional apa urgensi dan tendensinya? Nah, terkait dengan hal tersebut, kita tentu harus mengacu kepada payung hukum atau dasar hukum yang jelas. Jadi, ada pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24, ya, tahun 2009, ya, yang mengatur terkait bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Ya, bendera sendiri tidak serta-merta ditampilkan, ya, tanpa ada rule, tanpa ada format yang jelas terkait dengan berapa skalanya, berapa panjangnya, berapa lebarnya, dan seterusnya. Ya, jadi itu semua ada standar nasional terkait dengan bendera yang yang digunakan, yang sesuai dengan identitas nasional yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009. Ya, oke. Kemudian bahasa juga demikian sudah dimuat di sana, dideskripsikan di sana terkait dengan bahasa Indonesia itu yang berasal dari rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan, ya, lingua franca, dan diikrarkan pada Kongres Pemuda II atau Hari Sumpah Pemuda, ya. Nah, Anda mungkin semua masih ingat terkait dengan Sumpah Pemuda apa-apa saja, ya. Bangsa Indonesia, ya, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, berbahasa satu, ya. Oke, kemudian lambang negara, ya. Nah, lambang negara juga ini diatur, ya, diatur dalam undang-undang tersebut bahwa burung Garuda itu
harus menyimbolkan daripada tahun, ya, bulan serta tanggal kemerdekaan dari bangsa Indonesia, ya. Dimulai 17 Agustus, arahnya di mana? Jadi 17 itu berada di sisik, ya, sisik kaki, kemudian 8 di bulu pada ekor, kemudian 15 itu bulu atau rentang pada saya, ya. Nah, itu yang deskripsi terkait dengan lambang negara yang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2009 nomor 24. Nah, tentu juga terkait dengan lagu kebangsaan, ya, ketentuannya juga diatur dalam Undang-Undang nomor 14, ya, tahun 2009, pasal 58 hingga 64 itu dinyanyikan pertama kali dalam Kongres Pemuda II atau hari yang kita kenal sebagai Hari Sumpah Pemuda. Nah, urgensi identitas nasional, ya. Urgensinya di sini kita bagi ke 3 kategori, di mana ini penting, dianggap penting oleh karena yang pertama faktor jati diri, kepribadian, identitas, keunikan. Itu yang menjadi penciri yang pertama, bahwa ada jati diri di sana. Kemudian faktor penentu dalam pembangunan karakter bangsa, ya. Jadi ada ciri tersendiri, ya, selain dari jati diri kepribadiannya, keunikannya dan identitas, tentu dia harus memiliki karakter tersendiri, ya. Karakter yang dimaksud di sini ya tentu dipengaruhi oleh karakter ketimuran kita sebagai orang timur. Nah, kemudian nilai-nilai yang dianggap baik atau nilai-nilai yang hidup yang melekat di bangsa Indonesia sebelum mengakui atau sebelum mendeklarasikan, memproklamasikan kemerdekaannya sebagai sebuah negara. Oke, ya. Jadi warisan jenius yang tidak ternilai harganya dari para the founding fathers adalah Pancasila. Ya, Pancasila sebagai identitas nasional tidak hanya bersifat fisik seperti simbol atau lambang saja, tetapi merupakan cermin identitas bangsa dalam wujud psikis non fisik, yakni yang mencerminkan watak dan perilaku manusia Indonesia sehingga dapat dibedakan dengan bangsa lain. Anda mungkin pernah mendengar terkait dengan atau pernah melihat terkait dengan video di YouTube, ya, bahwa banyak sebenarnya orang-orang luar yang kagum dengan ideologi kita, ya, atau Pancasila yang kita anut sebagai sebuah ideologi di Indonesia. Mengapa? Karena mereka berpikir bahwa banyak di luar sana, ya, artinya ideologi yang mereka pakai di luar sana itu mungkin pada waktu itu sudah dianggap bahwa uh, inilah ideologi yang paling cocok dengan watak, ya, orang-orang atau bangsa yang hidup pada waktu itu dan akan berjalan dinamis secara sejalan dengan berjalannya waktu. Namun ternyata dalam perkembangannya masih banyak konflik-konflik yang muncul, ya. Nah, berbeda dengan orang Indonesia yang dari tahun 1945 yang mengikrarkan dirinya dan mengaminkan dirinya bahwa menganut ideologi yang namanya Pancasila. Sampai hari ini kita masih menjaga yang namanya keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa, ya, dari Sabang sampai Merauke, ya, dari Miangas sampai Pulau Rote. Nah, itu mungkin. Nah, kemudian tendensi apa pentingnya kita mengetahui terkait dengan identitas nasional ini, ya. Nah, yang pertama itu adalah bangsa Indonesia dapat dibedakan dan sekaligus dikenal oleh bangsa lain, ya. Jadi timbul pertanyaan, ya. Kadang-kadang orang di luar negeri, ya, bertanya seperti ini. I don't know Indonesia, but I know Bali, ya. Mungkin Anda pernah dengar kata-kata itu. Jadi kadang-kadang kalau kita melihat percakapan apalagi yang membahas atau terkait bersinggungan topiknya dengan Indonesia, itu orang kadang-kadang tidak tahu, dan tetapi mereka lebih mengenal Bali. Jadi seakan-akan ini Indonesia bagian dari Bali, ya.
Tetapi sebenarnya itu sebaliknya. Dan untuk sekarang saya pikir bukan cuma Bali saja saat ini yang menjadi destinasi di Indonesia, sudah mulai tereksplor semua warisan-warisan budaya-budaya, ya, keindahan-keindahan dalam bangsa kita, ya, yang mulai dikenal oleh masyarakat internasional. Nah, kemudian yang kedua, apa pentingnya terkait dengan identitas nasional itu, yakni bagi sebuah negara atau bangsa sangat penting bagi keberlangsungan hidup negara tersebut karena dapat mempersatukan negara atau bangsa. Jadi sebagai perekat, ya, mempererat hubungan, ya, yang ada dalam suatu negara atau suatu bangsa tersebut, ya. Ya, ini kita bisa lihat, kita bisa amini dalam perkembangannya. Memang dalam kehidupan sehari-hari saat ini tidak dipungkiri terkait dengan perbedaan-perbedaan yang terjadi, tetapi kita masih tetap mengedepankan, ya, tujuan-tujuan atau bagaimana kita menjaga keutuhan dari bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Nah, kemudian yang ketiga terkait dengan tendensinya itu adalah identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia sebagai ciri khas sebuah bangsa, ya. Jadi sebuah legitimasi kepada bangsa-bangsa di luar sana bahwa Indonesia itu mempunyai ciri khas, mempunyai karakternya tersendiri, dimaknai, ya, diwujudkan dalam keempat ciri identitas tadi. Tapi bukan cuma itu saja, saya pikir, ya, masih banyak ciri yang lain, ciri kebudayaan itu sangat banyak, ya. Jadi mungkin itu saja, Ananda. Sebagai tugas Ananda, coba silahkan Ananda cari terkait dengan eh, ciri identitas nasional dalam aspek budaya. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan hamdalah. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Om Santi Om.